Film Korea ini menceritakan tentang dua wanita yang diburu setelah mencuri emas batangan milik seorang bos pemilik bisnis malam di Gangnam. Kisah diawali dengan pemilik toko bunga bernama Misun sedang melayani pelanggan. Sahabatnya Misun yang bernama Do Kyung lalu datang, hingga di malam harinya Do Kyung mengantar Misun ke bar di daerah Gangnam. Do Kyung lalu didekati oleh seorang pria bernama Sogo, yang mana Sogo ini adalah penyedia pria-pria muda di bar Gangnam. Sogo menawarkan Do Kyung pekerjaan untuk menjadi pengantar obat terlarang, karena jika Do Kyung hanya bekerja mengantar para wanita, Sogo yakin Do Kyung tidak akan bisa mendapat banyak uang. Sogo berjanji akan menggandakan bayaran jika Do Kyung mau bekerja dengannya, tapi Do Kyung langsung menolak dan mengusir Sogo dari mobilnya. Sogo jelas kesal dan ia berharap semoga Do Kyung menjadi supir selamanya. Di sisi lain, Misun kini sudah berdandan cantik karena ternyata ia bekerja sebagai wanita penghibur di bar. Tapi hari itu adalah hari terakhir Misun bekerja karena ia akan pensiun dan hanya ingin fokus bekerja di toko bunga miliknya. Dari bekerja menjadi wanita penghibur, Misun sudah bisa mengumpulkan uang dan bisa membeli villa. Rekan-rekan Misun sebenarnya menyayangkan keputusan Misun, tapi keputusan Misun untuk berhenti bekerja dari dunia malam sudah tidak bisa diganggu-gugat. Misun lalu mendapat notifikasi di ponselnya yang saat dibuka ada foto Misun bersama seorang wanita. Manajer bar pun langsung menanyakan kabar wanita itu karena wanita itu dulunya juga bekerja di bar itu. Wanita itu bisa disebut sebagai ratu legenda di bisnis malam, tapi sekarang wanita itu sudah berhenti dan memilih tinggal di kedutaan Jepang. Tak lama, manajer mendapat pemberitahuan soal kedatangan bos mereka yang baru. Para pekerja wanita yang baru mengetahui kabar itu jelas bingung, hingga rekannya Misun memberitahu bahwa bos mereka sekarang adalah orang kaya baru dari Filipina. Baru-baru ini ia datang ke Korea dan langsung mengambil alih semua bisnis malam di Gangnam. Bos baru yang dibicarakan pun akhirnya muncul, dan bos baru ini bernama Bosto. Kehadiran Bosto rupanya sudah ditunggu oleh pelatih basket, dan tujuan pelatih basket datang agar Bosto mau berinvestasi ke timnya karena ia bisa melakukan pengaturan skor. Pelatih basket memperkenalkan salah satu pemainnya yang bisa diatur, jadi jika Bosto bertaruh memegang timnya, pelatih basket memastikan Bosto pasti menang. Tapi Bosto hanya menahan tawannya hingga pelatih basket yang merasa direndahkan setelah itu pergi dengan kesal. Setelah itu, Do Kyung yang sedang bermain judi di mobil diminta untuk mengantar rekannya Misun. Do Kyung yang tak mau mengantar minta rekannya Misun keluar, tapi rekannya Misun yang mabuk langsung membicarakan soal taruhan yang sebelumnya disebutkan pelatih basket. Pelatih basket bisa melakukan pengaturan skor, jadi rekannya Misun memutuskan taruhan memegang timnya pelatih basket. Rekannya Misun pun minta diantar pergi, tapi Do Kyung malah terdiam setelah mendapat berita soal direktur pemilik villa yang mati karena mengakhiri hidup. Misun yang mendengar kabar itu juga langsung ke kamar rias, dan di sana sudah ada banyak pekerja wanita yang histeris karena merasa telah ditipu oleh direktur villa. Rupanya banyak dari mereka yang sudah menyerahkan setengah uang untuk membeli villa, tapi karena direktur pemilik villa malah mati, mereka pun harus kehilangan semua uangnya. Misun yang juga kehilangan semua uang jelas tidak terima, jadi setelah itu ia dan Do Kyung langsung mendatangi pemakaman direktur pemilik villa. Misun dan Do Kyung langsung mengambil semua amplop pemberian tamu, membuat istri direktur pemilik villa jadi menampar Misun. Do Kyung yang tidak terima sahabatnya ditampar jadi menampar balik dan langsung melempar botol ke arah foto direktur villa. Setelah itu, di rumah, Misun tanpa stres karena semua amplop dari pemakaman direktur villa tidak menutupi kerugiannya. Hari berikutnya Misun berangkat menuju toko bunga, tapi ia terdiam setelah mendapat notifikasi penarikan seluruh uang dari tabungan. Misun jadi langsung kembali ke rumah karena Do Kyung ternyata telah menarik seluruh tabungan dan menggunakannya untuk taruhan pertandingan basket. Do Kyung pun menenangkan Misun dan menjelaskan bahwa ia taruhan memegang timnya pelatih basket. Sebelumnya Do Kyung sudah dengar bahwa pelatih basket bisa melakukan pengaturan skor, jadi ia mempertaruhkan seluruhnya untuk timnya pelatih basket. Jika timnya pelatih basket kalah dengan selisih 6 poin, mereka akan menang, hingga pelatih basket langsung memasukkan pemain yang sebelumnya bisa diatur.
Pemain itu pun sengaja tidak memasukkan bola, hingga saat pertandingan selesai, timnya pelatih basket akhirnya kalah dengan selisih 6 poin. Dokyung dan Misun yang memenangkan taruhan juga sangat senang, tapi sialnya aksesnya langsung diblokir. Mereka pun jadi tidak mendapat hadiah, dan seluruh uang yang dipasang taruhan juga tidak bisa kembali. Dokyung yang pusing akhirnya menghubungi Sokgu dan menerima tawarannya untuk menjadi pengantar obat terlarang. Sementara Misun juga memutuskan lanjut bekerja menemani pria hidung belang. Di sisi lain, istrinya Bosto memberi hadiah jam tangan dan uang ke temannya Sokgu karena temannya Sokgu ini adalah pria penghibur istrinya Bosto. Istrinya Bosto tidak bisa memberikan apa-apa lagi untuk temannya Sokgu karena Bosto sudah menyembunyikan semua hartanya di daerah Gyeonggi. Demi keamanan hubungan mereka, istrinya Bosto jadi mengajak temannya Sokgu agar seterusnya bertemu di luar, tapi temannya Sokgu menolak karena tiap malam ia harus bekerja menghibur pelanggan. Jika sudah tidak punya apa-apa, lebih baik mereka tidak usah bertemu. Hingga istrinya Bosto yang mendengar itu jadi langsung menyiram temannya Sokgu dan menganggapnya tidak tahu diri. Setelah itu, si teman menemui Sokgu dan memberitahu soal hartanya Bosto yang disembunyikan di daerah Gyeonggi. Sokgu pun jadi berencana mencari hartanya Bosto, dan obrolan mereka itu rupanya didengar Dokyung. Dokyung kemudian menemui Sokgu, hingga Sokgu langsung memberikan obat terlarangnya. Setelah melakukan pengantaran, Dokyung langsung menjemput istrinya Bosto yang mabuk, dan temannya Sokgu memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali mengorek informasi soal hartanya Bosto yang disembunyikan. Istrinya Bosto akhirnya menyebut lokasi hartanya berada di sekitar tanah pembangunan di Gyeonggi, hingga setelah itu istrinya Bosto muntah di pinggir jalan. Temannya Sokgu pun menemani istrinya Bosto, hingga di kesempatan itu Dokyung langsung memeriksa ponsel temannya Sokgu. Sokgu rupanya mengirim pesan bahwa ia akan merekam video debut Misun bersama pria hidung belang, hingga Dokyung yang mengetahui itu jadi langsung pergi. Misun yang kini dalam kondisi mabuk ternyata akan dilecehkan oleh pria hidung belang, tapi untungnya Dokyung yang datang langsung menghantamkan botol ke kepala pria hidung belang. Setelah Misun terbangun, Dokyung langsung mengajaknya untuk mencari harta Bosto yang disembunyikan. Tapi Misun agak ragu karena Bosto adalah orang yang menakutkan. Dokyung jadi mengungkit soal seluruh uang mereka yang hilang, dan jika mereka mendapat hartanya Bosto, mereka bisa hidup di masa depan. Misun pun akhirnya setuju dengan rencana Dokyung, hingga setelah itu mereka mulai mengawasi Bosto. Saat ini Bosto sedang menemui tangan kanannya yang bernama Bull, dan Misun memberitahu Dokyung bahwa Bull adalah orang yang sangat berbahaya. Dokyung jadi minta Misun agar hati-hati, hingga setelah itu Misun masuk ke bar dan mulai mendekati Bosto dengan mengenakan topeng. Misun pun ingin menuangkan minuman untuk Bosto, tapi Bosto mengambil minumannya dan minta Misun memesan minuman sendiri. Rekan bisnisnya Bosto jadi tidak habis pikir dengan Bosto yang sangat pelit, padahal Bosto baru saja membunuh direktur pemilik villa dan meraup semua uangnya. Bosto yang mendengar itu pun langsung melotot, hingga rekan bisnis yang sadar baru saja keceplosan jadi langsung menutup mulutnya. Tapi Misun sudah terlanjur mendengar semuanya, jadi akhirnya ia tahu bahwa Bosto adalah yang mengambil seluruh uang pembayaran villa milik Misun dan para wanita bar. Rekan bisnis lalu menikmati hiburan, hingga Bosto jadi menyuruh Misun membuka topeng jika ingin minum dengannya. Misun pun menantang Bosto untuk kuat-kuatan minum, dan jika ia kalah, ia akan melepas topengnya. Bosto akhirnya menerima tantangan Misun, membuat Dokyung jadi cemas karena Misun tidak kunjung keluar. Dokyung sebelumnya hanya memberi waktu 30 menit ke Misun untuk meretas ponselnya Bosto, tapi karena Misun belum keluar, Dokyung akhirnya melakukan sesuatu. Bosto yang menerima laporan mobilnya ditabrak akhirnya keluar tanpa membawa ponselnya, dan Dokyung yang memang sengaja menabrak jadi berusaha mengulur waktu agar Misun bisa meretas ponselnya Bosto. Di sisi lain, Sokgu kini sudah menyiapkan sekop untuk mencari harta yang disembunyikan Bosto. Si teman pun langsung memberi kabar ke Sokgu soal informasi lokasi keberadaan hartanya. Namun setelah itu di lokasi, ternyata sudah ada Misun dan Dokyung. Misun dan Dokyung langsung menggali tanah untuk mencari hartanya Bosto.
Sampai setelah sekian banyak menggali, mereka akhirnya menemukan tas berisi uang dan emas batangan yang Bosto sembunyikan. Mereka pun akhirnya pergi membawa harta tersebut, namun sialnya kepergian mereka itu dilihat Sokbu. Sokbu akhirnya putar balik, hingga setelah berhasil mengejar dan menghentikan mereka, Sokbu langsung menjambak Dokyung dan minta diberi hartanya. Misun pun langsung kabur membawa tas uangnya, tapi Sokbu bisa menghentikan dan langsung menghajarnya. Dokyung yang ingin membantu juga ikut dihajar, hingga Misun akhirnya terpaksa menyerahkan tas uangnya. Sokbu pun mengambil tas uangnya, dan sebelum pergi, ia kembali memeriksa mobilnya Dokyung. Dokyung dan Misun jelas panik, tapi untungnya Sokbu tidak menyadari keberadaan emas batangan yang mereka sembunyikan. Melihat Sokbu sudah pergi, Dokyung lega, tapi ia bingung mengapa Misun tadi membawa kabur tas uangnya. Andai tas uang itu diserahkan dari awal, mereka pasti tidak akan dihajar oleh Sokbu. Tapi Misun mengaku sengaja membawa kabur, karena jika mereka langsung menyerahkan tas uang itu dengan mudah, Sokbu justru akan mencurigai mereka. Misun tidak masalah tas uang itu diambil Sokbu, karena yang penting mereka masih punya banyak emas batangan. Misun lalu melaporkan Sokbu sebagai orang yang mencuri hartanya Bosto. Hingga setelah itu Misun dan Dokyung langsung menemui Ratu Legenda di bisnis malam yang di awal film sudah disebutkan. Misun dan Dokyung memanggil Ratu Legenda sebagai sebutan ibu, karena Ratu Legenda ini ternyata ibu mereka. Si ibu diketahui memiliki hubungan dekat dengan kedutaan Jepang, jadi Dokyung dan Misun minta si ibu melobi kedutaan Jepang agar memudahkan mereka karena mereka berencana kabur ke sana. Mereka akan memberi 500 juta won jika si ibu membantu, tapi si ibu yang dalam pengaruh alkohol minta bayaran 3 kali lipat. Misun pun menyetujui, hingga si ibu langsung menyerahkan video kelemahan kedutaan Jepang dan kartu nama pembuat paspor palsu. Setelah itu, Dokyung yang sedang menyendiri dihampiri Misun. Dokyung rupanya masih tampak kesal dengan si ibu, berbeda dengan Misun yang cukup menyayangi si ibu. Dulu Misun hanyalah anak yang tinggal di penampungan, dan setelah diadopsi oleh ibu, Dokyung sangat senang karena akhirnya ia memiliki keluarga. Hari berikutnya, Bosto berolahraga sambil menonton video seekor anjing terjebak di lumpur lengket. Setelah itu Bosto mendekat ke istrinya yang sudah terluka parah, dan ia langsung menyuruh Bull untuk menghabisi orang yang telah mencuri hartanya. Di sisi lain, kedutaan Jepang panik setelah menerima kiriman video dari Misun. Si ibu juga kini berdandan sambil mabuk, sampai ketika si ibu tertidur, Misun langsung berpesan ke Dokyung agar sekalian membuatkan paspor untuk si ibu. Misun dan Dokyung pun kemudian pergi, meninggalkan si ibu yang ternyata tidaklah tertidur. Setelah itu, Misun yang akhirnya didatangi kedutaan Jepang langsung minta agar kedutaan membawa tasnya yang berisi emas batangan. Misun minta dimudahkan untuk kabur ke Jepang, dan jika kedutaan tidak mau membantu, Misun mengancam akan menyebarkan video kelemahan kedutaan ke internet. Di sisi lain, Bull menghajar temannya Sokbu dan minta hartanya Bosto dikembalikan. Si teman kemudian menghubungi Sokbu, tapi Sokbu tidak mau dihubungi karena ia akan kabur ke Jepang untuk menikmati harta Bosto sendirian. Suara langkah kaki lalu terdengar, hingga saat Sokbu mengecek, Bull langsung memecahkan jendela dan menyayat leher Sokbu dengan pecahan kaca. Dokyung juga kini mendatangi dukun karena dukun ini adalah pembuat paspor. Kembali ke Sokbu, ia kini sudah terluka parah dan hanya bisa minta ampun ke Bosto. Sokbu sudah mengembalikan tas uang milik Bosto dan ia memberitahu bahwa yang mencuri hartanya Bosto adalah Dokyung dan Misun. Sokbu berjanji akan membantu menangkap mereka jika Bosto berhenti menyiksanya, tapi Bosto tetap menyuruh Bull untuk menyayat pergelangan kakinya Sokbu. Sementara Misun yang kini kembali ke rumah si ibu, panik karena si ibu sudah tidak ada di rumah. Emas batangannya juga ikut hilang, hingga Dokyung yang mengetahui itu jadi langsung menghubungi si ibu. Si ibu rupanya kini menuju bar, dan ia memberitahu Dokyung bahwa emasnya berada di lokasi yang hanya diketahui mereka berdua. Dokyung pun mengajak Misun untuk mencari emasnya, tapi Misun minta Dokyung membawa si ibu lebih dulu. Misun takut si ibu akan dalam bahaya,
Tapi Dokyung tidak bisa apa-apa karena si ibu sendiri yang memutuskan datang ke bar. Dunia malam memang sudah menjadi dunianya si ibu, dan sekarang si ibu menunjukkan emas batangannya ke para pria muda yang akan menemaninya. Sokbu yang mendapat kabar itu langsung melapor ke Bull, hingga Dokyung dan Misun yang melihat Bull datang ke bar jadi langsung bersembunyi. Bull pun langsung mengusir para pria yang menemani si ibu, dan kemudian ia langsung menghajar si ibu. Si ibu yang sama sekali tidak takut malah minta dibawa ke Bosto, hingga kemudian Dokyung datang. Si ibu pun bisa melukai Bull, dan kemudian Dokyung langsung membawa si ibu keluar. Dokyung mengunci ruangan dari luar dan mengajak si ibu pergi, tapi setelah itu si ibu malah kesal karena Dokyung menyelamatkannya. Si ibu menegaskan bahwa hidupnya sangat kacau, jadi ia minta Dokyung pergi dan jangan memperdulikannya. Meskipun si ibu nanti akan dalam bahaya, ia memilih tetap berada di bar, dan ia tidak akan mau pergi bersama Dokyung karena ia sudah tidak menganggap Dokyung sebagai anaknya. Si ibu minta Dokyung mengurus dirinya sendiri, hingga Dokyung yang mendengar itu akhirnya pergi sambil menahan sedihnya. Sokbu yang mencoba menghentikan langsung Dokyung hajar, hingga setelah itu Dokyung kembali ke Misun. Misun kesal karena Dokyung keluar tanpa membawa si ibu, tapi Dokyung yang sudah kecewa dengan si ibu minta Misun agar mengurus si ibu sendiri. Dokyung sudah lepas tangan dan lebih memilih pergi mencari emasnya. Si ibu yang sudah tidak sadarkan diri lalu dibawa pergi oleh Bull, hingga Misun yang melihat itu langsung mengikuti. Singkatnya, si ibu dibawa ke hadapan Bosto dan sudah direndam ke lumpur lengket. Bull pun mengancam akan membunuh si ibu jika tidak memberitahu keberadaan emas milik Bosto, tapi si ibu tetap tidak mau memberitahu dan malah minta untuk dibunuh. Si ibu yang tidak takut diancam masih bisa tertawa, tapi tak lama dari itu ia berubah panik saat melihat kehadiran Misun. Bosto pun jadi akan menyuntikkan sesuatu ke si ibu agar si ibu buka mulut, hingga Misun yang melihat itu jadi panik. Misun pun ingin menghubungi Dokyung, tapi ponselnya malah terjatuh dan suaranya sempat didengar oleh Bull. Si ibu pun langsung mengalihkan perhatian dengan memberitahu keberadaan emasnya. Dokyung rupanya kini berusaha membuka katasan di loker stasiun karena si ibu menyimpan emas batangannya di loker itu. Bosto lalu minta diberitahu katasan di lokernya, tapi si ibu malah langsung mencengkram kaki Bosto. Bull pun langsung mencegik si ibu agar menjauh dari Bosto, hingga si ibu akhirnya jadi menjatuhkan Bull ke lumpur. Bull pun berusaha naik, tapi Bosto yang sudah tidak membutuhkan Bull lagi langsung melukai Bull. Si ibu akhirnya menarik Bull untuk tenggelam bersama di lumpur, hingga Misun yang menyaksikan itu sangat sedih. Anak buah Bosto lalu datang ke loker stasiun untuk mengambil emas batangannya, namun semua emas batangannya kini sudah dibawa Dokyung. Setelah tiba di rumah, Dokyung langsung menunjukkan emasnya ke Misun yang baru kembali. Dokyung lalu cerita bahwa si ibu dulu sering menyuruhnya menaruh obat terlarang di loker stasiun. Loker tersebut adalah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh Dokyung dan si ibu. Jadi saat si ibu memberitahu emasnya disembunyikan di tempat rahasia, Dokyung langsung tahu bahwa tempat rahasia yang ibu maksud adalah loker stasiun. Dokyung pun memberikan emasnya ke Misun, tapi Misun langsung memberitahu bahwa si ibu sudah mati. Misun merasa bersalah karena ia tidak bisa berbuat apa-apa di saat ibu sedang kesulitan. Dokyung pun jadi minta Misun untuk melupakan si ibu karena si ibu sendiri yang memutuskan menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Dari awal si ibu memang memilih mati, jadi sekarang mereka harus pergi membawa emasnya karena jika tidak mereka akan berakhir seperti si ibu. Tapi Misun tetap tidak mau pergi karena ia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian si ibu. Emas batangan yang Dokyung bawa kini tidak lagi berarti bagi Misun, jadi Misun minta Dokyung pergi sendiri membawa semua emasnya. Dokyung pun akhirnya pergi dengan kesedihan karena diam-diam ia juga merasa kehilangan si ibu. Setelah itu, manajer wanita di bar mendatangi Misun dan menyuruh Misun cepat pergi karena Bosto kini pasti sedang memburunya. Manajer yakin si ibu juga pasti ingin Misun pergi, makanya si ibu sampai rela mengorbankan diri.
Dokyung yang datang langsung menyerahkan paspor yang sudah jadi, tapi Misun langsung membakar paspor itu. Misun membatalkan rencananya untuk pergi ke Jepang karena ia ingin balas dendam kepada Bosto. Misun dan Dokyung pun memulai rencana dengan mendatangi Sokgu di rumah sakit, dan mereka langsung mengancam akan membunuh Sokgu jika Sokgu tidak memberitahu informasi soal Bosto. Jika Sokgu memberitahu, mereka akan memberikan emasnya, hingga Sokgu yang tergiur akhirnya memberitahu informasi soal Bosto yang akan mempertaruhkan seluruh hartanya di pertandingan basket. Bosto memegang timnya pelatih basket yang sebelumnya bisa mengatur skor, dan Bosto bertaruh untuk kekalahan timnya pelatih basket. Jika timnya pelatih basket kalah, Bosto akan memenangkan taruhan, tapi jika timnya pelatih basket menang, Bosto sudah pasti kehilangan semua uang dan akan hancur. Setelah itu, Misun dan Dokyung menemui para wanita di bar dan langsung memberitahu bahwa orang yang mengambil uang pembayaran villa mereka sebenarnya adalah Bosto. Direktur villa yang sebelumnya mengakhiri hidup hanyalah pionnya Bosto, dan Bosto juga telah membunuh ibu mereka. Jadi Misun dan Dokyung minta bantuan ke para wanita agar ikut balas dendam, dan jika para wanita setuju, Misun berjanji akan membantu melunasi semua hutang para wanita. Para wanita yang kebetulan masih belum bisa merelakan uang pembayaran villa yang hilang pun akhirnya setuju membantu dengan cara melobi para tamu pria agar mau memasang taruhan di pertandingan basket. Para wanita minta tamu-tamu pria bertaruh untuk kemenangan timnya pelatih basket, hingga setelah uang taruhan dari para tamu terkumpul, Misun langsung memposting uang itu bersama emas batangan milik Bosto. Misun membuat caption akan menghabiskan seluruh harta tersebut untuk taruhan, hingga postingan itu akhirnya dilihat Bosto. Setelah itu, Misun menemui pemain dari timnya pelatih basket yang bernama Han-wook yang di awal film sempat diperkenalkan ke Bosto. Pelatih basket biasanya memasukkan Han-wook untuk pengaturan skor, dan sekarang Misun berharap ke Han-wook agar berhenti mengikuti perintah pelatih basket. Singkatnya, pertandingan basket yang ditunggu-tunggu akhirnya berlangsung. Bosto menyaksikan pertandingan itu, begitu juga dengan Misun, Dokyung, dan para wanita bar. Timnya pelatih basket pun ketinggalan poin, dan setelah itu ia langsung memasukkan Han-wook untuk mulai pengaturan skor. Pelatih basket biasanya menyuruh Han-wook untuk tidak mencetak skor agar tim mereka kalah, tapi kali ini Han-wook malah mencetak skor berturut-turut. Han-wook ternyata sudah tidak mengikuti perintah pelatih basket karena sebelumnya Misun sudah menyadarkan Han-wook agar jangan menggantungkan hidupnya lagi kepada pelatih basket. Misun tahu Han-wook berbakat dan ia minta Han-wook untuk menang karena jika Han-wook terus-terusan sengaja kalah, bakat yang Han-wook miliki akan sia-sia. Sekarang Han-wook akhirnya menunjukkan bakat dengan menggendong timnya sampai menang, hingga pelatih basket yang menyaksikan itu jelas tidak senang. Bosto juga sangat kesal menyaksikan kemenangan itu karena sebelumnya ia mempertaruhkan semua uangnya untuk kekalahan timnya pelatih basket. Setelah itu Misun mendapat panggilan dari manajer bar, tapi saat Misun angkat, yang terdengar malah suara Bosto. Manajer dan para wanita rupanya telah dihajar oleh Bosto karena Bosto sudah mengetahui semuanya. Bosto pun menyuruh Misun datang ke lokasi yang disebutkan dengan membawa emas batangan miliknya, dan jika Misun tidak datang, Bosto akan membunuh manajer bar dan para wanita. Singkat cerita, Misun akhirnya datang bersama Dokyung dengan membawa emasnya, tapi sebelum menyerahkan emas itu, Misun minta Bosto agar melepaskan manajer bar dan para wanita lebih dulu. Bosto yang tak mau diperintah pun menolak permintaan Misun, membuat Misun jadi mengancam akan membuang semua emas milik Bosto ke dalam lumpur lengket. Bosto yang tidak ingin kehilangan harta akhirnya jadi menyuruh anak buahnya agar melepaskan manajer dan para wanita, hingga setelah itu Dokyung langsung menghubungi manajer. Setelah memastikan keadaan manajer, Dokyung langsung menyuruh manajer pergi bersama para wanita, hingga setelah manajer dan para wanita sudah pergi, Misun pun jadi kembali membawa kabur emas milik Bosto. Bosto yang kesal jelas langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Misun dan Dokyung, tapi Dokyung putar balik dan langsung menabrak si anak buah.
Dokyung dan Misun pun mencari keberadaan Bosto hingga Bosto muncul dan langsung menabrak mobil mereka. Misun terluka dan setelah itu Bosto langsung menghajar Dokyung. Misun yang muncul dari belakang langsung menjerat leher Bosto dengan tali hingga Dokyung bangkit dan membantu menarik talinya sekuat tenaga. Mereka berusaha membuat Bosto tercekik sampai mati, tapi sayangnya Bosto melawan dan berhasil membalikkan keadaan. Bosto langsung mengambil linggis untuk membunuh Dokyung lebih dulu, hingga Misun yang tidak tinggal diam, jadi langsung menjatuhkan emas batangan milik Bosto ke lumpur lengket. Bosto yang tidak ingin kehilangan harta terakhirnya, jadi berusaha merampas tas emasnya dari Misun, tapi Dokyung langsung mendorong Bosto sampai jatuh ke dalam lumpur lengket. Bosto pun berusaha naik membawa emasnya, namun usahanya sia-sia karena lumpur lengket itu seakan-akan menarik tubuhnya. Misun dan Dokyung pun pergi, meninggalkan Bosto yang perlahan tenggelam bersama emasnya. Misun lalu memberitahu lokasi keberadaan emasnya ke Sokgu, karena sebelumnya Misun berjanji akan memberikan Sokgu emas jika Sokgu membantu. Sokgu pun jadi mengajak rekannya untuk mencari emasnya, padahal semua emasnya sudah terkubur di lumpur lengket. Jadi itulah seluruh alur film Project Y 2026. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.